Seiring kemajuan zaman dan teknologi, tanpa terasa hal itu menggiring kehidupan manusia semakin menjauh dari kedaulatan hidup. Tanpa sadar manusia telah masuk pada zaman ketergantungan, hingga sangat sedikit tersisa kedaulatan pada diri. Hal itu bisa kita cermati pada seberapa banyak hal yang kita butuhkan atau inginkan. Namun untuk mendapatkan hal tersebut kita harus menukar dengan uang atau menukar dengan hasil jerih payah kita. Tentu hal itu akan menambah beban hidup kita, sedangkan banyak masalah lain yang manusia hadapi, termasuk cobaan hidup serta masalah-masalah sosial di masyarakat. Salam. Semoga rahmat yang esa selalu berkelimpahan untuk kita. Jumpa lagi di channel Dua Mata Air. Pada tema kali ini kita akan membahas manfaat penderitaan atau masalah hidup. Sementara kita selalu memandang negatif terhadap penderitaan dan masalah hidup, kita sering menganggapnya sebagai ujian. Namun, di balik itu semua, penulis menemukan sisi yang berbeda dari sebuah penderitaan dan masalah hidup. Penulis lebih mengaitkan hal itu sebagai aktivitas hukum alam menuju pribadi yang lebih kuat. Manusia saat pertama kali dilahirkan ke dunia, dia hanyalah insan lemah atau sering kita sebut bayi. Bunga sebelum dia berbunga dan mekar. Dia hanyalah sebuah benih kecil yang tertimbun di dalam tanah. Hujan sebelum dia lebat. Dia hanyalah kumpulan uap air yang naik terpapar panas. Begitulah alam semesta bekerja. Proses adalah hal wajib yang pasti terjadi. Tak ada satupun seisi alam semesta yang berkembang tanpa melalui proses. Proses inilah yang terkadang tidak diterima oleh sebagian makhluk, hingga terkadang timbul pemberontakan hati serta kekecewaan mendalam akibat dari proses tersebut. Manusia mengenal istilah baik dan buruk. Namun, itu semua tidak berlaku pada alam semesta. Baik dan buruk adalah sebuah kesatuan yang akan berbaur menghiasi proses terwujudnya kehidupan. Di dalam ajaran agama, proses kehidupan atau hukum alam sering disebut sebagai sunatullah. Tak ada satupun hal atau makhluk yang bisa membatalkan hukum alam yang terjadi kecuali Sang Pencipta alam itu sendiri, yaitu Tuhan. Manusia sebagai makhluk yang sempurna dengan segala aspek pembentuknya, seringkali bertindak atau mengharap pembatalan hukum alam. Tindakan tersebut terlihat bukan hanya sebuah pemberontakan, namun bisa disebut sebagai ego berlebih seorang hamba atas ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Sang Maha Esa. Penulis akan mencoba memaparkan yang kita anggap sebagai masalah atau cobaan dengan lebih spesifik, dan tentunya di luar dari persepsi umum sebelumnya. Cobaan hidup lebih dimaknai oleh penulis sebagai proses pembentukan pribadi yang terjadi atas kehendak Yang Maha Esa. Penulis berprasangka bahwa Tuhan yang begitu besar rahmatnya pasti akan menginginkan hambanya menjadi pribadi yang lebih kuat dan tangguh. Tuhan sebagai zat yang maha, pastinya akan bertindak sportif. Dengan kata lain, untuk merubah seorang hamba, tidaklah mungkin Tuhan akan melanggar hukum alam yang telah Dia buat sendiri. Untuk memaparkan hal itu, penulis sengaja menyiapkan gambaran serta pertanyaan logis yang diharapkan dapat merubah persepsi serta prasangka kita kepada ketentuan Tuhan. Mari kita simak cerita berikut. Seorang pemuda sangatlah terpukul dan kecewa atas hal yang terjadi pada dirinya. Kekasih yang dia cintai ternyata berkhianat. Kekecewaan itu terjadi berlarut-larut sampai pada waktu yang lama. Pedih, perih, sedih, duka, bercampur aduk di dalam hatinya hingga dia tak dapat merasakan kenikmatan hidup lagi. Lalu pemuda itu mencoba mencintai wanita lain, namun hal yang sama terjadi. Luka dan duka tanpa diundang menghampiri sang pemuda,
hingga keputusasaannya semakin memuncak. Pada sebuah waktu pemuda itu memilih pergi dari kota kelahirannya, dengan harapan dapat melupakan semua masalahnya. Di kota barunya, pemuda itu mulai perlahan berbaur, serta mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya. Dengan bekal luka yang begitu mendalam, membuat pemuda tersebut memutuskan untuk tidak lagi mendekati wanita. Di tempat dia bekerja terdapat salah satu wanita tercantik di kota itu. Dia adalah anak dari bos tempat pemuda tersebut bekerja. Wanita cantik itu seringkali disapa oleh semua laki-laki yang menjumpainya, hingga dia merasa semua laki-laki bersifat sama. Penggoda, perayu, dan mata keranjang. Namun penilaian wanita tersebut goyah saat dia melihat sang pemuda. Wanita tersebut nampak tidak memberikan pengaruh apapun kepada pemuda tersebut. Hal itu menjadi sebuah teka-teki yang besar di dalam benak sang wanita. Tak pernah sekalipun si pemuda menyapa, tersenyum kepada si wanita kecuali urusan kerja. Keteguhan sifat sang pemuda membuat si wanita menjadi semakin penasaran. Tak jarang bayangan sang pemuda hilir mudik di benak wanita cantik itu. Siang malam, terutama sebelum tidur, bayangan sang pemuda selalu membumbui hayalan sang wanita. Hingga pada sekian waktu, si wanita memutuskan untuk mengungkapkan rasa cinta, serta mengajaknya untuk menikah. Dari cerita di atas, bisa kita ambil kesimpulan bukan? Tidak akan mungkin si pemuda dapat menikahi gadis kaya raya serta paling cantik di kota, kalau sang pemuda tidak dikecewakan berulang kali oleh para wanita di kampungnya. Kekecewaan yang terjadi itulah gambaran kecil dari bagaimana alam semesta bekerja pada seorang pemuda desa. Untuk penekanan, penulis ingin mengajak kita berteorika sederhana dengan pertanyaan dan jawaban umum. Kita sudah sering memahami doa sebagian manusia. Rata-rata doa tersebut berisi hal-hal berikut. Tuhan jadikan aku orang kaya, Tuhan jadikan aku orang sabar, Tuhan jadikan aku orang yang kuat, Tuhan jadikan aku orang yang lapang, serta banyak lainnya. Penulis ingin menanyakan suatu hal kepada kita, sudi kiranya kita menjawab dalam hati. Kapan sebuah benda dikatakan kebal senjata tajam? Pasti jawabannya setelah benda tersebut tidak rusak saat terkena benturan atau cabikan dari senjata tajam tersebut, bukan? Lalu kapan manusia bisa dikatakan kaya? Harta sebanyak itu harus dia kumpulkan dari apa? Seberapa lama kira-kira seorang manusia akan menjadi kaya? Itulah hukum alam. Wassalam.